Angin duka berhembus dari jantung diplomasi negeri ini. Seorang sosok muda penuh dedikasi, Arya Daru Pangayunan, diplomat fungsional di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan alumnus terbaik Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, ditemukan tak bernyawa dengan wajah terlilit lakban di sebuah indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kepergian Arya yang mendadak, misterius, dan menyisakan banyak tanya, langsung menyulut bara pertanyaan. Ada apa di balik kematian sang diplomat harimau ini? Pagi itu, Selasa 8 Juli 2025, matahari baru saja menyibak kabut saat seorang penjaga kos membuka paksa pintu kamar Arya atas permintaan sang istri yang gelisah. Panggilan telepon sejak subuh tak kunjung dijawab. Heningnya ruangan ternyata menyimpan kenyataan pahit. Tubuh Arya terbujur kaku, wajahnya terbungkus lakban. Tak ada tanda kekerasan luar, tak ada barang yang hilang. Namun, aroma misteri menyeruak begitu kuat. Pihak kepolisian pun terpaksa berhati-hati. Ini bukan sekadar kasus kematian biasa, ini soal nyawa seorang diplomat negara. Arya bukan nama sembarangan. Ia bukan hanya seorang birokrat di balik meja, tetapi ujung tombak perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dari pemulangan anak-anak terlantar, evakuasi warga negara Indonesia di zona konflik seperti Turki dan Iran, hingga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Arya tampil di garda terdepan. Bahkan ia pernah menjadi saksi penting dalam kasus perdagangan manusia lintas negara. Sosoknya dikenal lugas, cerdas, dan ceria. Rekan kerja menyebutnya loyal. Keluarga menggambarkannya sebagai pribadi penuh senyum yang tak pernah memperlihatkan kemarahan, apalagi tekanan. Rabu, 9 Juli 2025, jasad Arya disemayamkan di tanah kelahirannya, Banguntapan, Bantul. Iring-iringan mobil jenazah datang membawa duka. Karangan bunga bertumpuk dari Kementerian Luar Negeri dan alma maternya, Visipol Universitas Gadjah Mada. Tangis pecah di antara para pelayat yang masih tak percaya bahwa pemuda cerah berusia 39 tahun itu kini telah tiada. Tak sedikit yang bertanya-tanya, apakah ini murni musibah atau ada benang kusut yang coba disembunyikan? Dari keterangan kakak iparnya, diketahui Arya akan bertugas ke Finlandia akhir bulan ini. Sebelumnya, ia sudah ditempatkan di berbagai negara seperti Myanmar, Timor Leste, dan Argentina. Hidupnya adalah hidup dalam pengabdian. Lalu mengapa ia ditemukan dalam kondisi begitu mengenaskan? Bahkan dalam malam terakhir hidupnya, Arya masih tampak biasa, menyapa penjaga kos, mengambil makanan dari ojek online, makan di ruang makan, dan membuang sampah. Semuanya terekam dalam kamera pengawas, kecuali detik-detik terakhir yang merenggut nyawanya. Di kampusnya, duka juga menggulung keras. Arya Sujito, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, menyebut Arya sebagai alumni kebanggaan. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM, Nur Rachmat Yuliantoro, menyatakan Arya sebagai diplomat andal dan pribadi teladan. Mereka mendesak agar kematian ini diusut tuntas, karena kematian seorang abdi negara dengan kondisi tak wajar adalah luka pada nurani bangsa. Polisi pun bergerak cepat. Kamera pengawas disisir. Sidik jari dilakban diperiksa di laboratorium forensik. Rekaman komunikasi terakhir dengan sang istri pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat menjadi petunjuk penting. Namun sayangnya, hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian penyebab kematian. Kamar kos dalam keadaan terkunci dari dalam. Tidak ada jejak kekerasan fisik. Semua serba samar. Semua seolah berbicara dalam bisikan gelap. Kementerian Luar Negeri pun angkat bicara. Melalui juru bicara Roy Somirat dan Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Juda Nugraha, pihak Kemlu menyampaikan duka mendalam dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Tapi publik bertanya, cukupkah hanya dengan menyerahkan kepada aparat? Di tengah sorotan terhadap kondisi psikologis, tekanan kerja, dan potensi ancaman yang dihadapi para diplomat di lapangan, seharusnya ada evaluasi menyeluruh. Arya bukan sekadar angka dalam statistik pegawai negara, ia adalah representasi dari wajah Indonesia di luar negeri. Yang membuat kasus ini makin berlapis adalah riwayat Arya sebagai saksi kasus tindak pidana perdagangan orang di Jepang. Meski kasus itu telah ditutup, spekulasi tak bisa dihindari. Apalagi Arya dikenal menangani isu-isu sensitif terkait perlindungan warga negara Indonesia. Di era ketika perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, dan diplomasi tak lagi sesederhana pidato di forum internasional, ancaman bisa datang dari mana saja. Keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat luas patut bertanya dan berhak mendapatkan jawaban. Apakah kematian Arya adalah kecelakaan yang tak disengaja, atau ada motif tersembunyi di balik kematiannya?
Mengapa wajahnya dililit lakban? Apa makna simbolis dari itu semua? Apa pesan diam yang sedang disampaikan oleh pelaku, jika memang ini perbuatan orang lain? Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak hidup setiap warga negara, kita tidak boleh membiarkan kasus ini tenggelam begitu saja di antara arus berita yang datang silih berganti. Sebab jika nyawa seorang diplomat muda yang berdedikasi bisa melayang tanpa penjelasan, maka siapapun di Republik ini bisa menjadi korban berikutnya, tanpa perlindungan dan tanpa keadilan. Kematian Arya Daru Pangayunan adalah tragedi nasional yang belum terurai. Ia bukan hanya soal kehilangan seorang pegawai negara, tetapi potret rawan dari dunia diplomasi kita yang mungkin tak seaman yang dibayangkan. Arya adalah simbol dari wajah-wajah muda bangsa yang mengabdi dalam senyap, yang menanggung beban diplomasi dengan senyum dan loyalitas. Ia pergi dalam diam, namun meninggalkan teriakan yang mengguncang nurani bangsa. Saran: pihak kepolisian harus bekerja transparan, cepat, dan tuntas dalam mengungkap fakta di balik kematian ini. Jangan biarkan rakyat berspekulasi di tengah kabut yang menggantung. Kementerian Luar Negeri perlu mengevaluasi sistem perlindungan bagi para diplomatnya, baik dari segi keamanan fisik, beban kerja, maupun psikologis. Negara tidak boleh membiarkan pelayan-pelayan terbaiknya gugur dalam senyap. Tidak pernah ketemu Daru itu nggak menyenangkan semua. Anaknya memang anteng ya, tapi kalau dia sudah cerita itu, saya ngeliatnya passionate banget ya, dia cerita segala macamnya apa. Jadi kenangan saya dengan Daru itu